Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini 12 Oktober 2021. Jadi waktu sekarang waktu sesi satu break ya. Untuk hari ini dan besok 13 Oktober 2021. Ini bagian kedua ya. Jadi bagian pertama saya sudah bikin videonya, silakan ditonton ya. Yang bagian pertama saya bahas BBRI, Pegas, BMRI, Arto, Boga, Care, TCPI dan ASI ya. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya untuk bagian pertama. Ini bagian kedua saya mulai langsung dengan ERA. Jadi ERA ini area buy on weakness sudah saya sebutkan ya 595 ya. Jadi hari ini naik kencang ya. Jadi yang rajin menonton ya, mencatat dan buy ya. Profitnya luar biasa untuk ERA ya. Jadi di sini memang ada resistennya sekitar 630 sampai 635. Kita jangan terlalu takut resisten ya. Sebelumnya memang dia naik ke atas 635 kemudian turun lagi ya. Candle satu turun lagi. Tapi kita jangan terlalu kaku ya. Bukan berarti ini pasti dalam beberapa hari ke depan dia turun lagi balik ke 9595 ya. Belum tentu ya. Jadi yang sudah punya kalau mau tambah lagi, kalau dia naik ke atas 630 ya boleh tambah lagi ya, silakan. Naik ke atas 45 tambah lagi, target berikutnya 660 dan 680. Kalau dia berhasil breakout lagi ya, berikutnya targetnya di 710 dan 730 ya. Jadi masih ada peluang kenaikannya masih lumayan bagus ya untuk ERA. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya dan stop lossnya di 620 dan 610. Area buy on weakness di 595. Kalau misalnya ketinggalan ya, nggak mau buy sekarang, ya tunggu aja buy on weakness ya. Kalau mau buy sekarang ya boleh aja pasang stop lossnya 620 dan 610 ya. Buy-nya bertahap. Kalau naik lagi ke atas 630 atau 645 tambah lagi ya. Breakout ke atas 660, jangan ragu-ragu tambah lagi. Target berikutnya di 680 dan 710, berikutnya lagi di 730 ya. Kurang lebih seperti itu untuk ERA. Cukup ya. Berikutnya untuk Wika. Jadi Wika sudah saya sebutkan ya. Ini adalah pola rounding bottom ya. Jadi kalau yang ingin belajar mengenai chart pattern itu bisa baca bukunya Thomas Bulkowski ya mengenai Getting Started in Chart Patterns ya. Jadi ini rounding bottom kalau kita ukur ketinggiannya untuk target price-nya ini masih memungkinkan target di 2070. Jadi nggak ada istilahnya ketinggian atau ketinggalan, nggak ada ya seperti itu ya. Jadi jangan sampai takut ketinggian atau ketinggalannya. Nah, seperti itu ya. Saya sudah sering banget menyebutkan di grup ya. Ini upside-nya masih cukup bagus. Dia breakout ya. Kalau naik lagi ke atas 1495 tambah lagi, jangan ragu-ragu ya. Atau yang mau buy high sell higher, naik ke atas 1495 tambah lagi, naik ke atas 1585 tambah lagi dan seterusnya. Jadi belinya bertahap sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Fibonacci retracement 1,8% masih di area sekitar 1840 ya sampai dengan 1890 ini garis saya ya. Jadi targetnya masih bisa sampai sekitar 2000 sampai dengan 2100 ya. Kita jangan terlalu takut, jangan terlalu agresif juga ya. Belinya bertahap aja. Kalau buy on weakness misalnya masih takut ya, tunggu aja di 1145. Tapi uptrendnya masih cenderung lumayan kuat ya secara secondary uptrendnya ya. Ini sebenarnya untuk primary uptrendnya dia masih downtrend ya. Kalau saya tarik Fibonacci retracement dari swing high di sini dan swing low-nya itu masih di bawahnya Fibonacci retracement 38,2%. Secara primary trend, secara ilmu Fibonacci retracement dia masih downtrend ya. Walaupun di sini mulai uptrend ya. Ini secondary trend ya. Begitu ya. Jadi kita jangan terlalu takut, belinya bertahap aja. Ini garis-garisnya sudah saya berikan ya. Jadi yang rajin mencatat nonton ya, ini profitnya luar biasa banget ya. Naik ke atas 1050 tambah lagi, naik ke atas 1145 tambah lagi, naik ke atas 1210 tambah lagi ya, naik ke atas 1335 tambah lagi dan seterusnya ya. Nanti kalau mau tambah lagi, naik ke atas 1495 tambah lagi, naik ke atas 1585, 1650 tambah lagi dan seterusnya. Jadi belinya bertahap aja. Ya, kenapa bertahap ya? Saya sudah sebutkan kan, primary trendnya memang masih downtrend walaupun ini sudah uptrend ya, secondary trendnya. Jadi konstruksi BUMN kata kuncinya yang sudah saya sering sebutkan ya. Naiknya berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan ya. Jadi kalau dia sudah naik ke atas sampai tinggi gini ya, dia kalau turun ya, dia turunnya bisa berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan ya. Nah ini kan mulai naik ya, berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan ya. Jadi sesuai dengan apa yang saya sebutkan dari awal ya. Jadi bukan karena sudah naik tinggi terus dibahas Pak Sunar, enggak ya, jangan salah paham ya. Sebelumnya sudah saya bahas juga di analisa saham harian dan juga analisa saham mingguan ya. Untuk Wika dan PTPP dan sebagainya ya, yang berhubungan dengan konstruksi BUMN. Oke, berikutnya untuk Excel. Jadi Excel sudah saya bahas di analisa saham mingguan. Dia breakout, ini target terdekatnya Fibonacci extension 161,8% di 3300. Jadi yang rajin nonton ya dari awal ya, ini saya sudah sebutkan kalau breakout 2800 buy, naik ke atas 2870 tambah lagi dan seterusnya. Ini panah-panahnya ya. Jadi sudah sejak pertengahan Juli saya sudah sebutkan ya. Yang rajin menonton ya kan, kemudian mencatat dan pasang automatic order buy, ini profitnya sudah lumayan banyak ya. Naik ke atas 3300, jangan ragu-ragu, kalau mau tambah lagi silakan ya. Target berikutnya di 3500 dan 3600. Yang sudah punya ya jangan lupa pasang trailing stopnya, ini terdekatnya di 3140 ya dan 3070. Kalau yang masih takut, wah saya takut Pak Sunar, tunggu koreksi aja, ya tunggu di area sekitar 2800 atau 2870 ya. Jadi kalau misalnya dia koreksi di bawah 2870,
Kita belinya kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 2870 baru sampai. Kalau dia belum berhasil rebound ya jangan buy dulu ya. Kurang lebih cukup lah untuk Excel ya. Ikutin aja garis-garis sudah saya berikan, uptrendnya masih cukup bagus. Kalau mau tambah lagi ya naik ke atas 3300 tambah lagi dan seterusnya. Kalau antara 3300 dan 3500 terlalu jauh, kalau mau tambah lagi ya tambahnya di 3400 ya, seperti itu ya. Tapi targetnya terdekatnya masih tetap 3500 dan 3600. Itu untuk Excel. Kemudian untuk PTPP ini garisnya sudah saya berikan ya. Memang dia primary trendnya masih downtrend ya, jadi nggak ada istilahnya ketinggian nggak ya. Ini uptrendnya masih cukup bagus ya, secondary uptrendnya ya. Walaupun primary trendnya dia secara Fibonacci retracement masih di bawahnya Fibonacci retracement 38,2% masih downtrend ya primary trendnya. Jadi belinya betapa aja naik ke atas 1315 tambah lagi, naik ke atas 1415 tambah lagi ya. Target terdekatnya kurang lebih sekitar 1570, kemudian berikutnya 1735, bisa sampai 2000 bisa ya. Jadi belinya betapa aja, jangan terlalu agresif, tapi jangan terlalu takut-takut ya. Pasang aja trade stop atau stop loss di 1200 dan 1145. Selama di atas 1055 masih cukup bagus ya. Kalau mau buy on weakness ya, kalau nggak berani buy sekarang tunggu aja di 1055. Tapi menurut saya sih sudah cukup bagus ya. Kemarin saya terus terang sudah share ya di grup kecil saya ya, Wika dan PT-PT saya sore ya di sesi kedua saya nambah lagi ya waktu dia merah. Saya nggak takut merah ya, karena saya sudah sebutkan selama dia bertahan di atas 1145 dia masih ada peluang untuk breakout. Dan hari ini memang breakout sungguhan ya. Bukan karena sudah naik terus dibahas Pak Sunar, enggak ya. Kalau yang sudah mengenal saya dari awal, saya sudah sebutkan dari awal, di analisa saham harian juga ada, di analisa saham mingguan juga ada ya, seperti itu ya. Jadi jangan salah paham, bukan karena sudah naik tinggi terus dibahas Pak Sunar gitu ya, supaya kelihatan keren, enggak ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya SMGR. Ini trennya SMGR dia masih downtrend ya. Tapi di sini yang suka istilahnya spekulasi buy on weakness ya. Sebenarnya sih ini resikonya masih tinggi ya, karena dia masih di bawahnya Fibonacci retracement 61,8%. Jadi kalau mau buy, menurut saya sih lebih baik tunggu kalau dia naik ke atas 85 ini ya. Fibonacci retracement 61,8% kurang lebih 8575. Kalau sekarang kalau mau buy boleh-boleh aja, asalkan pasang stop lossnya di 7.800 dan 7675. Buy-nya betapa aja, naik ke atas 8.400 tambah lagi, naik ke atas 8575 tambah lagi dan seterusnya. Memang di sini dia testing area supportnya 7675 sampai dengan 7800 ya. Kalau mau buy boleh aja buy-nya bertahap atau tunggu di atas 8575 buy, naik ke atas 875 tambah lagi dan seterusnya. Ini garis-garisnya untuk acuan untuk average up dan juga pemasangan trailing stop. Misalnya kalau dia sudah naik ke atas 9100, ternyata gagal turun di bawahnya 9100 ya pasang trailing stopnya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya WSKT. WSKT memang dia paling ketinggalan diri ya di antara yang lainnya. Ini masih berusaha untuk breakout ke atas 1035. Kalau dia naik lagi ke atas 1035 mau tambah lagi buy hasil akhir silakan ya. Kemarin beberapa hari yang lalu saya sudah buy WSKT. Sayangnya waktu itu kena trailing stop. Waktu itu saya pasangnya memang agak pendek ya, seperti itu ya. Karena saya sudah punya banyak di Wika dan PTPP. Saya nggak mau kehilangan konsentrasi ya. Jadi WSKT-nya waktu kejual saya belikan di Wika dan PTPP saya tambahkan ya. Ya ini sebenarnya masih bagus ya, tapi dia masih downtrendnya masih strong ya, karena masih di bawahnya Fibonacci retracement 38,2%, di bawahnya 1240. Memang ini secondary trendnya dia mulai naik ke atas ya. Kalau mau buy masih belum ketinggalan ya. Kalau takut ketinggalan ya, maksud saya kalau takut ketinggian ya tunggu aja di area 900. Kalau dia koreksi di bawah 900 atau di bawah 930 ya, kita tunggu kalau dia berhasil rebound barusan kita buy. Atau buy sekarang boleh ya, pasang stop lossnya di 930 dan 900. Memang agak jauh ya stop lossnya ya, karena fluktuasinya memang tinggi ya. Selama di atas 900 dia masih ada harapan untuk naik sampai 1240 ya. Itu kurang lebih untuk WSKT. Kurang lebih cukup ya. Berikutnya untuk, maaf ini koneksi internetnya agak slow down ya. Saya coba SMRA ya. SMRA di sini garis-garisnya sudah saya berikan. Di analisa saham mingguan saya sudah sebutkan ya. Naik ke atas 945 silakan buy. Memang di sesi 1 break ya, dia pas di 945. Sebenarnya masih cukup bagus ya. Ini area konsolidasinya. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya dan stop lossnya di 910 dan 875. Kalau buy on weakness, kalau nggak mau buy sekarang ya tunggu aja di area 825. Artinya kalau dia koreksi lagi turun di bawah 825, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 825, kita barusan buy ya, seperti itu ya. Jadi kalau belum naik ke atas 825 ya kita jangan buy. Buy-nya bertahap sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan ya. Nah, itu kurang lebih untuk
SMRA ya. Jadi sebenarnya uptrendnya masih cukup bagus. Ini dia berhasil breakout lagi ya. Mudah-mudahan dia sukses naik ke atas 980. Kalau mau buy hasil akhir silakan, target berikutnya di 1035 ya. Kalau dia berhasil naik lagi, dia bisa breakout ke atas 1100 bisa ya. Kalau saya perhatikan di sini dia bisa sampai di sini alias setelah 1035 di 1130-an kurang lebih ya, seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya, santai aja, uptrendnya masih cukup bagus. Resisten dekatnya di 1035 ya, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk tower. Jadi ini sebenarnya tower atau TBIG ya, tapi saya bahas salah satu aja ya, saya bahas yang tower. Ini area buy weakness saya sudah sebutkan. Tunggu kalau mau buy, tunggu naik ke atas 1270 bersama buy ya. Ini di sini kita lihat dia masih berusaha untuk naik ya. Tapi saya sudah buy duluan ya, lebih awal ya. Ya, acuan saya stop lossnya di 1215 ya. Saya buy-nya nyicil aja. Nanti kalau naik ke atas 1270 saya tambah lagi ya. Naik ke atas 1300 jangan ragu-ragu tambah lagi dan seterusnya. Karena memang selama bertahan di atas 1270 dia masih ada peluang untuk naik ke 1400 dan bahkan breakout ke atas 1450 ya. Masih ada peluang ya. Di sini memang trennya jangka pendeknya dia masih downtrend ya, walaupun di sini sideways bertahan di atas 1200-an ya. Jadi jangan terlalu takut kalau mau buy weakness sekarang silakan, atau tunggu naik ke atas 1270 ya, seperti itu ya. Jangan lupa pasang stop lossnya di 1200 ya, atau 1220 lah kalau mau dibagi dua ya. Tapi kalau 1220 ya terlalu dekat ya, masa beli di 1245 stop lossnya di 1220 ya, mungkin pasang di 1200 atau 1155 lah kalau paling jauh ya. Kurang lebih sih cukup ya untuk tower ya. Jadi totalnya sudah ada 16 ya. Ya, untuk hari ini dan besok ya, tanggal 12 Oktober 2021 hari ini dan besok tanggal 13 Oktober 2021. Sekian yang barusan join, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya ya. Jangan lupa juga kasih komentar. Seperti biasanya di akhir analisa ya, saya ucapkan doa semoga semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak.